Audio Jungle. 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 Terdapat pelbagai jenis pita ukur yang ada di pasaran. Di dalam video ini saya akan menggunakan pita ukur jenama Stanley. Okey, untuk menggunakan pita ini kita perlu tarik pita itu keluar. Macam ni kita tarik. Kita boleh lihat ada dua bacaan di sebelah atas dan di sebelah bawah. Bagi yang baru nak belajar menggunakan pita pengukur, kita gunakan bacaan yang di sebelah bawah kerana bacaan di sebelah bawah menggunakan sistem metrik. Manakala bacaan di sebelah atas menggunakan sistem imperial iaitu inci dan kaki. Bagaimana saya tahu yang di sebelah atas menggunakan sistem imperial dan di bahagian bawah menggunakan sistem metrik? Kita boleh lihat ada simbol IN di sebelah atas dan simbol CM di sebelah bawah. IN untuk inci, CM untuk sentimeter. Mari kita fokus kepada bahagian bawah kerana bahagian bawah menggunakan sistem metrik. Okey, cara nak baca sistem metrik ni ataupun ukuran metrik ni mudah saja. Kita lihat garisan yang paling panjang. Garisan yang paling panjang ini ataupun garisan menegak yang paling tinggi. Okey, itulah unit yang diwakili oleh sentimeter. Okay, kita lihat cara baca dia. Lihat dari sebelah kiri, kita boleh lihat garisan yang paling panjang ni. Walaupun kita tak nampak, kita boleh nampak ada huruf 1 huruf. Okey, so 1 cm. Yang ni pun sama, 2 cm garisan yang paling panjang atau garisan menegak yang paling tinggi. 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm dan seterusnya. Untuk memudahkan kita membaca senggatan yang kecil-kecil ni, kita ada garisan menegak yang kedua tinggi ni, yang mewakili 0.5 cm ataupun setengah centimeter dari dua garisan ni. Garisan menegak yang dua ni, yang tinggi, yang kedua tinggi tu lah separuh daripada panjang dia tu, iaitu 0.5. Dan kita ada yang ketiga tinggi, garisan menegak yang ketiga tinggi, yang paling pendek sekali di antara garisan-garisan tu, iaitu adalah 1/10 cm ataupun 1 mm.
Jadi bila kita membuat ukuran, apabila ada sesuatu macam kita nak membaca ukuran, contohnya okey, jadi ini kita nampak, jadi ini ialah 4 cm. Jadi kalau macam ni kita baca, ini ialah 4 cm dari tepi ni. Okey, bagaimana pula kalau kita tarik dia sikit sini, tolak lagi. Ini ialah 4.5 cm. Sebab ini ialah yang kedua tinggi ni ialah 0.5 atau 1/2 cm. Jadi jika ini 4 cm campur 1/2 cm, kita akan dapat 4.5 cm atau 4.5 cm. Okey. Kalau macam ni, okay, kita tahu ini ialah 0.5. Jadi ini ialah 5, 6, 7, 8. 4.8 cm. Jadi untuk mudah kita baca daripada yang kedua tinggi tu, kita tahu dia ialah 0.5, jadi itu ialah 4.8 cm. Bagaimana pula dekat sini? Itu ialah 4.1 cm. Okey. Jadi cara nak baca sentimeter ni sangat mudah. Kita lihat dekat sini pula. Ini ialah 10 cm. Ini 11 cm. Ini 11.5 cm. Audio Jungle. 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 Halo Sobat Gunung dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas sebuah alat Audio Jungle. yang biasa dipakai dalam navigasi darat, yaitu kompas bidik. Audio Jungle. Kompas bidik memiliki 3 bagian utama. Yang pertama Audio Jungle. yaitu bagiannya ada di depan berupa lubang vertikal, biasanya ada benang ataupun kawat yang ada di tengah. Audio Jungle. Kemudian juga bagian kompas di sini ada jarum dan juga arah mata angin disertai dengan angka-angka yang menunjukkan derajat lokasi yang kita bidik. Dan yang ketiga adalah kaca pembesar yang biasa kita pakai untuk melihat angka yang ada di sini untuk ngintip.
Selain 3 bagian utama tadi, kompas bidik juga mempunyai 2 bagian lain ya. Yang pertama adalah pengait di sini ya, untuk mengaitkan jempol, dan juga mistar yang ada di samping. Oke, kita akan mencoba mempraktekannya ya. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, posisikan kompas dalam posisi rata ya, rata-rata air seperti ini, flat, jangan sampai miring karena akan mempengaruhi putaran kompas ya, jarumnya. Langkah kedua, kita akan mengarahkan target bidik ya ke arah lubang yang ada di sini, dan target kita adalah itu aja ya, menara air. Itu dia menara airnya. Caranya dalam posisi kompas rata-rata air, lalu kita intip menara air di sana ya, itu sini. Kemudian kita perlahan lihat, kita lihat jarum kompas yang ada di sini itu ada di angka berapa melalui lubang kaca pembesar di sini. Lakukan dalam posisi rata-rata air, jangan miring seperti ini. Langkah ketiga adalah tunggu sampai jarum kompas benar-benar berhenti di angka sesuai dengan target yang kita bidik. Langkah keempat, kita perhatikan dengan seksama, lihat pada deret angka yang ada di lingkaran dalam, bukan bagian luar ya. Menunjukkan angka berapa, sesuaikan dengan garis kuning sebagai penanda di sini. Ya, kelihatannya garis kuningnya. Dan itu adalah titik di mana menara air itu berada dari posisi kita. Dan langkah terakhir, kita tinggal ulangi langkah-langkah pertama tadi sampai terakhir, diulangi agar kita bisa mendapatkan angka yang benar-benar akurat atau sesuai, mengurangi kesalahan dalam mengukur. Nah, berikut ini adalah 3 kesalahan yang paling sering dilakukan ketika kita memakai kompas bidik. Yang pertama adalah kita terlalu miring atau memposisikan kompas tidak rata-rata air. Dan kesalahan kedua, kita tidak sabar untuk menunggu kompas bidik jarum jamnya berhenti. Dan yang terakhir adalah kita salah membaca deret angka yang harusnya kita baca bagian dalamnya, tapi kita baca bagian lingkaran luar. Ya, itulah tadi cara bagaimana menggunakan kompas bidik. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. For the Envirothon, you're going to need to determine the slope of the landscape. So I've got 2 different methods to use here today. One is with the clinometer, and the other is with an older instrument known as the Abney level. They both do the same thing, but in slightly different ways. The Abney level is a little bit of an older instrument, and what it is it has a scale here that you line up with, and it gives you a percent marking. It also has a level bar with a bubble in it.
There's a mirror inside the ABNY level that bounces the orientation of that bubble into the eye hole so that you can see it and line up. There's a bar across the front that gives you that level marking, and you're going to look from this hole across the slope stakes. This is one slope stake here, and I'm going to try to line it up with the slope stake at the opposite end of the field, and then I'm going to turn the dial to get the level lined up. Then I can look at this dial and see where it's pointed, and it will give me my percent slope. So I'm going to get down, place the ABNY level on the slope, and line up the line I can see on the inside of it with the top of the other slope stake. Then I need to move this, and it's going to turn that leveler with the bubble in it ever so slightly, and I need to get the line on the leveler with the bubble lined up with the line I can see through the ABNY level. Once I've done that, I can take a look at where the marker is on this level, and it will tell me my percent slope. So I can tell from here it's a 1% slope. The other tool we can use to measure slope is a clinometer, which is a little more modern than the ABNY level. And instead of having a mirror with a level bar that's reflected it into the eye vision for you to line up with the level itself, this one has an internal dial. As I rotate the angle of the clinometer, it rotates this meter on the inside. So the trick with looking through the clinometer is I have to keep both eyes open, because with the ABNY level I could see through the tube to the other stake, but for this one I need to have one eye open to see the meter on the inside of the clinometer and the other eye open to make sure I'm lining it up correctly with the stake on the other side. So I'm going to go ahead and get over here and place the clinometer on top of the stake. Now sometimes if your stakes are really close together, you need to make sure you angle the level meter line on the inside of the clinometer with just above the stake. These are pretty far apart, so I can aim pretty straight for the top of the stake and be good to go. Now there's 2 meters inside this clinometer. The one side reads percent and one side reads degrees, just like a protractor that you might use in geometry class. Now it's important to make sure you're reading the correct scale. This one happens to be a 1% slope. If I'm confused as to which scale is the correct one, I can always turn the clinometer up all the way towards the sky, and at the bottom of the percent slope there will be a percentage sign. You'll also notice the percent scale goes up in number very rapidly as opposed to the angle scale, which won't get to 100 degrees unless I was turning over backwards. It's really nice to have stakes to shoot your slope off of, but things happen. Sometimes they get knocked around by other wildlife or participants that are out on the site. If it's not the exact same height in both locations, you're going to need to adjust. And there's 2 ways to check that. One way is stand right up against the stake and mark a point on your body, walk down to the other side of the slope stakes, make sure the other stake is about the same height. If it's not the same height, you're going to need to slightly adjust which angle you're shooting at to make sure you're shooting at the correct elevation on the opposite stake. Another thing you can do to double check is shoot the slope both directions. I got 1% here, so if the stakes are at the same height, I should get 1% shooting back. It should just be positive in one direction and negative the other. If I got 1% here, but I got 5% when I shot from the other direction, I need to figure out what's going on. Are my stake heights slightly off, or am I, needing to work on my clinometer method a little bit better? Sometimes we don't have stakes laid out for the landscape that we're in to determine slope. In that situation, you need to find a partner on your team and a spot on their body that's the same height as your eye level. That way they can pace off in the appropriate direction for the landscape, and you can make sure you're shooting the slope on the right point. So with Keith here, I can tell my eyes are about the same level as his chin, that area on his body. So when he goes up a hill, I can make sure that I'm shooting to something that's the same elevation above the ground as my eye level.
Audio Jungle. 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 Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian alat dari teodolit digital. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dari pembuatan video ini adalah Audio Jungle. untuk memberikan informasi kepada peserta didik, khususnya jurusan geomatika, tentang alat teodolit digital ini. Teodolit digital ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur jarak sudut horizontal maupun vertikal antara titik satu dengan titik yang lainnya. Di sini pertama-tama dari bagian bawah ya. Nah, di sini ada triba atau dudukan teodolit kepada statif. Fungsinya agar badan teodolit ini tegak dan tidak berubah-ubah. Karena di sini juga ada penguncinya. Nah, supaya dia tidak goyang. Audio Jungle. Yang kedua adalah ini kiap atau skrup ABC. Ini digunakan untuk centering alat teodolit ini. Walau centering secara nivo tabung maupun yang di belakang ada nivo Audio kotak. Jungle. Ini saya tunjukkan kalau yang ini nivo tabung. Nah, ini nivo tabung. Nah, di belakang sini Audio Jungle. ini ada nivo kotak, sama seperti waterpass. Kalau waterpass hanya ada nivo kotak ini aja. Terus di sini ada display. Ini untuk menampilkan besaran sudut vertikal maupun horizontal. Nah, Audio Jungle. terus ini di sini ini ada alat untuk melihat apakah alat ini sudah berdiri tegak di satu titik yang kita inginkan. Audio Biasanya bisa di BM atau patok lainnya. Nah, terus yang di sini Audio Jungle. ini adalah pengunci gerakan horizontal. Nah, kalau sudah dikunci ini tidak bisa digerakkan. Nah, tapi kalau kita lepas ini dia bisa kita gerakkan. Nah, jadi kita kunci aja. Nah, terus ini penggerak halus sudut horizontal. Terus kita buka, kita lihat di sini. Nah, di sini adalah penggerak halus sudut vertikal. Nah, di sini adalah penguncinya. Jika kita kunci, nah ini teropong tidak bisa bergerak. Nah, kita buka aja kuncinya untuk biar teropong bisa bergerak. Nah, kan bisa bergerak. Nah, kita kunci. Nah, dia tidak bisa bergerak. Nah, tidak bisa bergerak. Audio Jungle. Susah. Nah, terus ini kita buka lagi. Nah, ini adalah teropong utama. Nah, sama seperti waterpass, dia memiliki visir. Nah, visir ini digunakan untuk melihat titik lainnya atau bidikan secara kasar. Audio Jungle. Nah, kan di sini ini adalah penggerak lensa objektif. Nah, jika kita sudah melihat bidikan
untuk memperjelasnya kita pakai lensa objektif ini agar kita bisa melihat bidikan tersebut. Sedangkan di sini yang terakhir, nah ini adalah Audio Jungle. penggerak lensa okuler. Nah, ini digunakan untuk melihat benang diafragma. Audio Jungle. Nah, seperti ini. Nah, mungkin bisa dilihat benang diafragmanya. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, seperti itulah kira-kira. Ini kita kembalikan ke posisi awal, kita kunci. Ini kita kunci juga. Nah, sudah. Nah, sekian penjelasan alat tentang theodolit ini. Nah, dalam video ini kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan alat theodolit. Tepatnya theodolit digital. Alatnya seperti ini. Nah, ini theodolit digital. Kita tutup dulu. Pertama kita cek dulu apakah semuanya berfungsi normal, dari pengunci horizontal, pengunci vertikal sudah berfungsi normal. Mari. Di sini waktu saya menjelaskan waterpass, kita hanya melihat menggunakan titik tengah dari statif. Nah, di sini saya akan menggunakan unting-unting. Jika menggunakan unting-unting, kita dapat secara visual melihatnya secara jelas. Apakah titik tengah statif sudah berada di titik acuan atau titik BM atau titik utama dari yang ingin kita ukur. Nah, dapat dilihat jelas. Nah, sekarang mari kita pasang theodolit digitalnya. Kita pasang. Nah, kita lihat sudah center belum? Sama seperti alat waterpass, kita harus men-centering nivo kotaknya dulu. Nivo kotak sebelah sini. Cara centering nivo kotak sebenarnya ada dua, yaitu menggunakan statif langsung atau menggunakan kiap ini. Jadi kita menggunakan kiap karena dia sedikit. Nah, itu sudah masuk. Kemudian kita lihat nivo tabungnya. Nah, di sini nivo tabung. Nah, ini kan sudah ada di tengah, berarti sudah centering. Jika nivo tabung belum centering, kita dapat menggunakan kiap lagi. Tapi kalau menggunakan kiap, kita harus selang-seling. Jika yang sebelah kanan ini keluar, maka yang sebelah kiri harus kita masukkan. Tuh. Nah, sekarang kita cek dulu titik-titiknya. Kemudian kita hidupkan, klik, Mas, klik power, tunggu sampai menyala. Kemudian kita tentukan arah utaranya. Nah, biasanya kita menggunakan kompas digital. Ada HP? Nah, karena sekarang sudah canggih, kita kompas digitalnya pakai HP saja. Nah, kita lihat notnya sebelah sana. Kita arahkan theodolit ke arah utara. Arahkan ke arah utara.
Nah, jika sudah, kita kunci skrup horizontalnya. Nah, dia sudah tidak bisa bergerak. Kita kunci skrup horizontalnya. Ini kita buka. Kemudian kita set 0 ke arah utara. Set horizontal ke arah utara. Caranya seperti ini. Set 0. Set 0. Nah, sudah 0. Kemudian vertikalnya kita munculin juga. Nah, jadi langkah pertama kita harus set 0 ke arah utara. Nah, agar kita dapat menentukan azimut titik awal atau titik 1. Nah, kemudian mulai pengukuran, kita bidik ke titik A, titik 1. Sebelah sana kita buka lagi horizontalnya. Kita buka lagi, ya, kita bidik. Kita bidik. Nah, yang kita bidik adalah titik tengah. Yang kita cari nanti adalah titik tengah. Titik tengah di sini yang harus kita kelihatan. Titik tengah. Nah, kita bidik titik tengahnya. Pertama menggunakan visir. Nah, jika dari visir sudah kelihatan, kita kunci lagi horizontalnya. Kita kunci horizontalnya. Nah, sudah. Nah, habis itu kita hold, kita tahan. Nah, di sini kita dapat membaca sudut horizontalnya yaitu 326 derajat, 21 menit dan 15 detik. Sedangkan sudut vertikalnya adalah 99 derajat, 13 detik, 45 detik. Nah, ini yang kita baca adalah bacaan biasa. Nah, lalu kita baca dengan bacaan luar biasa, yaitu kita buka penguncinya dulu. Kita putar 180 derajat. Lalu kita balik lagi kameranya. Nah, ini kita membaca sudut luar biasa. Ini kita sedang membaca sudut luar biasa. Nah, kita baca sudut luar biasanya seperti ini. Lanjutnya, jika semua sudah dicatat, kita lanjut ke titik selanjutnya. Titik selanjutnya. Nah, titik 2 kita baca. Kita kunci lagi sudut horizontalnya. Jika sudah pas di tengah tadi, di tengah patok, kita hold lagi, kita baca sudutnya, sudut horizontal dan vertikalnya. Kemudian kita baca sudut luar biasanya. Kita buka penguncinya dulu. Kita cari dulu. Kita hold lagi. Sudah.
Audio Jungle. Audio Jungle. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memperkenalkan alat waterpass terhadap peserta didik. Sebelumnya, apa sih itu waterpass? Waterpass ini adalah alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan beda tinggi antara titik satu dengan titik lainnya. Audio Jungle. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian-bagiannya ya. Pertama, yang dari bawah ini adalah triba dari waterpass. Ini untuk dudukan waterpass kepada statif. Nah, kalau yang ini namanya statif. Nah, terus yang kedua ini adalah kiap atau yang biasa disebut skrup ABC. Nah, ini digunakan untuk mengatur gelembung nivo yang ada di sini agar dia berada di tengah lingkaran. Supaya apa? Supaya dudukan alat ini datar atau sudah leveling. Nah, terus yang di sini ini adalah skala horizontal. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan berapa sih perubahan sudut horizontal antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, terus yang di sini yang sangat paling penting, dan kalau ini rusak berarti alat itu tidak bisa digunakan, yaitu di sini adalah nivo. Nah, nivo ini Audio Jungle. petunjuk yang diberikan alat, apakah alat itu sudah datar atau belum. Nah, biasanya ini kalau ini kan belum datar. Kalau sudah datar, gelembung yang ini nanti harusnya ada di tengah. Untuk mendatarkannya bisa menggunakan kiap ini, kiap up atau skrup ABC. Audio Jungle. Nah, terus ini visir. Ini visir untuk menembak bidikan secara kasar. Audio Jungle. Nah, ini visir. Terus kalau yang ini adalah kamera utama. Kamera utama atau disebut teropong biasanya. Nah, ini teropong. Nah, jadi kita melihat dari sini. Nah, kita bidik arahnya. Nah, di mana? Terus ini untuk fokus bidikan. Apakah yang kita bidik itu sudah benar atau tidak? Ini fokus. Nah, terus yang terakhir itu ini. Audio Jungle. Ini adalah penggerak halus yang digunakan untuk melihat benang-benang visir di dalam Audio Jungle. lensa ini. Nah, jadi soalnya kan kita nembak yaitu semacam rambu ukur. Audio Jungle. Nah, kita lihat benang atasnya, benang tengah, dan benang bawahnya. Sekian video penjelasan tentang Audio Jungle. bagian-bagian alat waterpass ini. Dalam video kali ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara penggunaan alat waterpass. Yang pertama alat waterpass. Nah, ini sudah kita lihat peralatannya. Yang pertama jadi rambu ukur, alat waterpass, roll meter, patok, paku, dan statif. Sebelumnya mari kita cari titik awal. Titik awal itu biasanya BM. Karena ini uji coba, kita pakai paku saja. Audio Jungle. Yang kedua, kita tentukan titik mana yang akan kita cari beda tingginya. Nah, misalkan kita sebelah sini ya, ini agak beda tingginya beda. Audio Jungle. Titik pertama. Audio Jungle. Nah, kemudian kita cari titik kedua, beda tinggi yang kedua. Usahakan beda tingginya beda ya. Audio Jungle. Kita cari sebelah sini saja.
Audio Jungle. Nah, Audio Jungle. langkah pertama kita berdirikan statif. Ada banyak cara sebenarnya berdirikan statif, tapi saya akan contohkan satu cara saja. Audio Jungle. Audio Jungle. Pertama kita buka penguncinya. Audio Jungle. Kita buka lagi penguncinya. Audio Jungle. Kita tarik kira-kira seukuran dada. Audio. Nah, lalu kita kunci lagi. Audio Jungle. Audio Jungle. Kemudian caranya kita taruh satu sebagai tumpuan. Nah, yang kemudian kita cari dulu sebenarnya titiknya sudah pas atau belum. Maksudnya kelihatan atau tidak. Nah, belum kelihatan. Nah, Audio Jungle. kita lihat apa sudah datar, kita tancapkan saja. Audio Jungle. Audio Jungle. Kita lihat atau dia titik yang kita tuju apa sudah ada di tengah. Audio Jungle. Untuk memastikannya biasanya pakai unting-unting biar lebih enak. Unting-unting itu seperti ini. Audio Jungle. Nah, biasanya kita taruh di sini untuk kita lihat apakah sudah ada di tengah atau belum. Audio Jungle. Selanjutnya kita pasang Audio Jungle. water pass-nya ke statif. Audio Jungle. Kemudian kita centering. Audio Jungle. Nah, kita centering. Nah, ini kan belum centering. Nah, kita centering dulu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, lihat dikit. Nah, ini sudah centering. Alat sudah datar. Nah, sekarang kita buka tutupnya. Audio Jungle. Nah, ini mulai pengukuran beda tingginya. Monggo, Mas. Audio Jungle. Pertama, harusnya kita ukur dulu ketinggian Audio Jungle. seharusnya kita ukur ketinggian dari sini ke alat menggunakan roll meter. Audio Jungle. Nah, cara pengukurannya adalah kita bidik rambu ukurnya. Pertama kita cari menggunakan visir atau bidikan kasar. Nah, lalu kita bidik rambu ukurnya. Audio Jungle. Nah, kita fokuskan. Nah, kita fokuskan. Audio Jungle. Nah, kita fokuskan. Lalu kita baca benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya. Seperti itu. Audio Jungle. Nah, titik satu. Lalu kita baca titik kedua. Sama, kita harus visir dulu di mana titik itu berada.
Nah, visi secara kasar dulu kita jelas, kita sudah melihat rambu ukurnya dan Audio Jungle. pemegang rambunya. Lalu kita fokuskan agar kita bisa melihat benang diafragma menempel pada rambu ukur. Audio Jungle. Lalu kita baca benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya. Audio Jungle. 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 Tekan kan dihidupin. Yang mana yang ditekan, Mbak? Ini Oke. Tombol power. tombol power. Terus ini sinyal. Kalau misalkan sinyalnya lebih dari 4, minimal 4 udah bisa kita ngambil titik. Kalau di bawah 4 belum bisa nyari titik, belum bisa ngambil titik. Angka yang di bawah nih. Ini nah. Ininya kalau udah 4 yang tinggi, kalau udah 4 yang tinggi baru nah ini kan kayak bukan. Ini kalau ini udah kayak gini. Kalau misalkan udah tinggi-tinggi 4 baru kita bisa bisa menggunakan GPS. Operasional. Pertama kan membuat titik marking waypoint. Caranya pencet mark. Pencet mark. Terus tentuin namanya. Misalkan DL 1. Selesai. Kemudian ininya simbolnya mau dirubah, rubah. Pelan-pelan, Mbak. Simbol dirubah, banyak simbol. Terus kemudian catatan, kalau perlu catatan. Nemu maling, nemu apa dicatat. Terus habis membuat nama, simbol, ke menu, chat menu. Rata-ratakan titiknya, rata-rata mulai. Nah, tunggu sampai 100%. Ini merata-ratakan titik. Kalau misalnya nggak langsung ngambil titik, langsung oke, nggak terrata-ratakan, jadi bisa di mana aja titiknya. Kalau ini meminimalkan ngoreksi lah. Oke. Kalau terbuka 30 detik juga bisa. Kalau terbuka. Kalau tertutup, Kalau tertutup semenit, 5 menit. Kalau bisa diratain semua 5 menit, tiap ngambil titik 5 tiap menit. satu titik harus dirata-ratain. Harus. Apa sekali awalnya aja? Semua sih, semua titik harus dirata-ratakan. Oh, Setiap pengambilan titik. Setelah selesai kan 100%, nah boleh langsung. Oke, oke. jaraknya 1 meter. Jarak. Oke, Jadi tadi- dalam 1 meter, titik kita tuh udah dalam 1 meter.
Oke, tadi Bukan tuh cuma- pencet enter ya? Enter. Kemudian enter lagi, selesai. Ini selesai. Cara mencarinya, tadi kan udah membuat titik marking pakai mark ini. Cara nyari titik, pencet find ini. Terus pencarian. Kalau pencarian terakhir bisa ke sini, bisa ke titik. Nih. Ini kan DL1 tadi. Enter, di sini lokasinya. Kita akan mengambil contoh titik mark. Nah, kasih nama. Kok udah mau naik nih? Masa gak mau naik ke atas ya? Oh. Biar naik. Nah itu, enter. Kasih nama. Apa ya? Apa kasih nama nih? DL2. DL2 ada. DL2. DL2 terus Enggak ngerangsang dalamnya. selesainya mana nih? Selesai ya? Hah? Selesai. Iya, Enter. selesai. Terus menu. Rata-rata. Mulai. Ya. Simpan, enter. Oke. Selesai? Selesai. Selesai. Nah itu kan ketinggian 29 meter. Jadi ini koordinat, ini ketinggian. Ketinggian kita tuh 29 meter dari laut. Di atas permukaan laut. Wah, rendah ya? Nah, biar Keren. bagus tampilannya ini. Ke peta. Width. Wait. Nah itu dah. Maju. Zoom. Nah, maju. Oh, iya, ini ya. Jadi setiap gerak Ini yang kita- pertama tadi? Ya. Enggak, Enggak. Zoom lagi, zoom. Nah itulah. Maju dah. Nanti setiap gerak kita tuh terekam. Ada jejaknya itu merah itu. Iya, iya. Mana? Rata-rata. Mulai. Ya. Nah, nanti kalau misalkan ini setelah selesai kan, setelah selesai merata-ratakan kan disimpan. Terus hasilnya lebih dari 1 atau lebih dari 5 atau lebih dari 10, Itu hasilnya titiknya? enggak, hasil koreksinya. Oh ya. Berarti harus diulangi lagi rata-ratanya biar mendekati 0. Kenapa deh kalau memang lebih dari itu? Koreksinya jauh kan melencengnya nanti. Bisa melenceng. ya melenceng titik kita. Ya. Minimal 1 meter. Ya, kalau bisa 0. Lebih bagus. Saya enggak 0. perhatiin itu ya tadi. Hasilnya. Yang mana deh? Nanti tong simpan. Nah, ini kan 1 kan? Satu. Ya. Kalau misalkan di sini 10 contoh, Lagi di rata-rata di sini? ulangi lagi kayak tadi. Ya. Oh iya iya. Selesai. Nah, ulangi lagi rata-rata. Kan ini udah 1 Tapi tadi. sudah satu. Selesai. Berarti nggak usah. Selesai. Selesai. Sekarang di titik biru, warna biru ini di sini. Kita mau menuju ke titik DL2 yang di depan. Sorot ke DL2. DL2 jarak 30 meter. Enter, pergi. Nah, ini akan apa? Garis pandu. Ada garisnya. Kita jalan sana nanti berkurang ini. Nah, tiba di lokasi katanya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Andi akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan alat apa ini? Ini
Ini cara membukanya ya, cara membuka baterai kita geser ke atas saja. Cara membuka. Terus di sini ada tombol 2 yang menandakan kalau itu untuk ngecas. Ya, kalau masang tombol 2 ini taruh di bawah. Caranya dari atas ke bawah. Perbedaan total station dan teodolit hanya ada di sini ya. Ini ada lensanya, lensa laser. Yang kedua di sini ada display. Audio Ya, Jungle. ini display. Pengunci ini namanya pengunci vertikalnya. Ini pengunci horizontal. Audio Jungle. Ya, kita mulai ya. Kita nyalakan tombol on-nya di sini yang warna hijau. Kita nyalakan. Audio Jungle. Sisinya belum centering, kita centering. Kita bisa pakai yang ini. Centering dulu. Ini kalau centering harus seperti ini ya, harus depannya 0,0, kita oke aja sudah. Audio Jungle. Nah, langkah pertama kita konfigurasi. Kita pilih observasi. Nah, ini hadir artinya horizontal distance. Kalau yang ini FD vertical distance, kita pakainya yang ini. Horizontal distance kita oke aja. Oke aja. Kemudian kita ini data, kita bikin job selection. Nah, ini GMT2. Misalnya kita tetap pakai GMT2 ya. GMT2 oke. Kita escape. Nah, kita pilih yang sekarang observasi. Audio Jungle. Observasi kita pilihnya topo. Yang pertama kita occupy adalah tempat berdiri alat. Nah, misalnya kita pakai koordinat lokal, kita pakai 1000. Ketinggiannya 100 misalnya. Audio Jungle. Patoknya kita bikin yang agak beda. Audio Jungle. Ini kita sebutnya BM. Audio Jungle. Ini sebutnya BM, kita oke aja. Audio Nah, terus kita mau kemana dia? Mau titik ikatnya kemana? Kalau pakai angel ini kita utara, kalau pakai koordinat kita tahu titik ikatnya punya koordinat. Karena kita tidak tahu, kita pakainya angel. Horizontalnya kita kasih 0 karena kita sudah arahkan ke utara, kita kasih 0. Kita record dan kita ini arah utaranya kita 0 juga. Oke. Nah, ini kan utara, berarti kodenya apa kalau utara? Misalnya kita utara UBM, utaranya BM, iya, utara BM, kita add, oke, sudah. Audio Jungle. Karena utara sudah. Audio Jungle. Nah, selanjutnya kita arahkan teodolit ke bidikan ya. Bidikannya bisa kita arahkan, kita pilih. Untuk ini angel ini hanya untuk kita mencari sudutnya, distance jaraknya, koordinat nih koordinatnya X dan Y. Kalau kita pengen lengkap kita pilihnya yang distance dan koordinat. Kita bidik ke arah lensa. Kita bidik
Selanjutnya kita tekan miss, dia akan merekod sendiri. Nah, koordinatnya sudah didapat 1003 dan 1002, ketinggiannya juga bertambah. Dan kita kodenya, nah ini titiknya sudah kita rekod aja. Selanjutnya ingin kita nembak lagi, kita tinggal miss lagi.